Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Susanto, Skom Mkom dengan NIDN 0416069301. Dosen tetap Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang dengan jabatan fungsional asisten ahli. Mata kuliah pokok yang saya ampuh adalah mata kuliah pemrograman 1, yaitu mata kuliah dasar pemrograman berbasis Java menggunakan IDE NetBeans. Di mana mata kuliah ini mahasiswa yang saya bimbing mulai dari proses konsep dasar seperti variabel, struktur, fungsi, hingga konsep pemrograman berorientasi objek dan pembuatan antarmuka grafis atau GUI sebagai bekal fondasi logika pemrograman mereka. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat program yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesional, serta mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk kebutuhan basis data dan sistem komputasi bergerak secara efisien. Pada mata kuliah ini menjadi fondasi penting ya untuk program studi teknik informatika terutama di Universitas Pamulang karena membekali mahasiswa dengan sikap profesional, kemandirian kerja, serta kemampuan pemrograman yang dibutuhkan sebagai programmer, software developer, maupun sistem analis. Video ini saya susun dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu kelengkapan portfolio sertifikasi dosen atau SHDOS tahun 2026. Video pembelajaran yang akan saya sampaikan berikut ini merupakan proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah pemrograman 1 program studi teknik informatika dengan topik pengenalan swing atau membuat tampilan GUI menggunakan Java NetBeans. Berikut adalah proses pembelajarannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi di mata kuliah pemrograman 1 untuk pertemuan di pekan 12. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenai Java Swing atau di sini kegunaannya untuk membuat GUI atau Graphic User Interface. Jadi yang di pertemuan sebelumnya mungkin kita ngebahas tentang aplikasi berbasis konsol. Nah, sekarang ini kita coba bikin tampilan UI-nya kayak gitu. Jadi nanti ada inputan, ada button-nya kayak gitu. Ya. Nah, di sesi akhir kita akan ngebahas tentang pembuatan grafik user interface sederhana menggunakan library Swing dari Java NetBeans. Lalu kita menggunakan beberapa komponen nih. Dari pertama penggunaan JFrame, JLabel, JTextField, dan JButton. Ya, karena ini pengenalan, jadi saya harap komponen-komponen dasar ini bisa kalian gunakan sepenuhnya kayak gitu, pahami sepenuhnya. Hingga kedepannya nanti kalau kita sudah mulai terkoneksi ke database, lalu kita bisa menggunakan tabel, select option misalnya, dan beberapa package yang sudah tersedia di dalam Java NetBeans. Nah, dasarnya ini kita menggunakan keempat komponen ini terlebih dahulu. Lalu untuk menghubungkan ke aksi user atau jadi nanti di sana ada button, kita menggunakan action listener. Oke, ini adalah sesi akhir atau capaian pembelajaran di pertemuan kali ini. Oke, kita coba review sedikit ya untuk di pertemuan minggu kemarin. Di sini kita sudah membahas tentang array list di pertemuan kemarin, lalu ada hash map, set, ya, lalu ada beberapa lagi. Kenapa di sini relevan, terutama di bagian array list. Kalau kalian lihat, array list di sini adalah, kalau kalian ingat lagi itu kumpulan data yang terhubung di dalam satu variabel. Nah, nanti ketika kalian sudah terhubung ke database, kalian akan banyak menggunakan array seperti ini. Ya. Bedanya dengan hash map, ini dia biasanya berpasangan key value. Tapi kalau untuk array list di sini hanya kumpulan aja, jadi dia sebenarnya nggak ada key value-nya. Hanya berupa array dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Oke, itu pertemuan dari pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Nextnya, dari pertemuan kali ini kita akan coba menuju graphic user interface ya, yang tadinya berbasis konsol, sekarang udah ada tampilannya. Jadi komponen-komponennya seperti saya sudah sebutkan tadi ya, ada beberapa. Pertama dari JFrame. JFrame ini adalah jendela utama aplikasi. Nanti komponennya akan kita tambahkan di sana, itu seperti area kerja kalian. Jadi kalau kalian ada
misalnya apa ya? Misalnya ada buku gambar. Buku gambar itu kan polosan seperti itu ya. Nah, itu adalah JFrame-nya. Di mana nantinya kalian bisa tambahkan apa misalnya? Gambar rumah kah, lalu kalian mau percantik gambarnya pakai warna yang dan lain-lain, itu kurang lebih sama seperti itu konsepnya. Lalu ada JLabel. Nah, di sini JLabel digunakan untuk menampilkan teks. Ya, biasanya overall sih teks ya. Namun bisa juga berupa gambar statik. Lalu di sini ada JText Fill, komponen input teks yang bisa diketik oleh user. Ya. Jadi biasanya kalau kalian mengakses website Umpam misalnya ya, kan kalian di sana diminta untuk memasukkan apa username dan password. Nah itu kan biasa juga disebut sebagai text field. Nah, jadi inputan itu adalah di sini di dalam Java NetBeans itu nama komponennya adalah JTextField. Lalu selanjutnya ada JButton. Ya, ini kalian bisa paham sendiri lah ya. Kalau untuk button berarti fungsinya untuk tombol gitu, untuk aksi selanjutnya. Setelah diklik login nanti akan menjalankan script apa kurang lebih kayak gitu. Dan yang terakhir di sini ada JOption Pen. JOption Pen ini sebenarnya model seperti alert gitu. Ya. Setelah kalian biasanya mengupdate profil ataupun yang lainnya, nah itu biasanya ada alertnya tuh. Update berhasilkah atau gagalkah? Nah, gitu. Di sini kita pakai JOption Pen di dalam studi kasus pertemuan kali ini. Oke, nextnya itu sip. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi live coding ya. Jadi silakan buka aplikasi NetBeans kalian. Oke, silakan buka aplikasi NetBeans-nya. Pastikan aplikasi NetBeans-nya berjalan dengan semestinya. Jadi coba kalian jalani dulu proyek yang sebelumnya. Ya, pastikan dia sudah bisa berjalan dengan semestinya lah. Oke, saya juga akan membuka aplikasi NetBeans. Nah, kayak gini. Oke, ini pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita akan coba bikin dari awal lagi ya, karena ini kita masuk ke dalam JTextField. Oh ya, untuk yang belum absen silakan diisi dulu absensinya ya di kertas lembar yang sudah saya bagikan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan bikin satu project baru ya untuk pengenalan GUI ini. Silakan kalian bikin file ya. Kalian dari menu barnya kalian klik file, pilih new project. Oke, kita pakai Java Maven sesuai dengan yang pertemuan sebelumnya. Pilih Java with Maven, lalu pilih projectnya itu Java aplikasi. Yang belakang kelihatan nggak ya? Kelihatan? Cek. Oke, setelah itu kalian klik next. Nah, nama projectnya ini kita tulis pengenalan aja. Huruf depannya besar, pengenalan GUI. Finish. Ya, pengenalan GUI. Untuk nama project itu biasakan huruf depannya itu huruf besar terlebih dahulu. Ya, beda halnya dengan mungkin kalian mau buat variabel gitu ya. Kita kalau variabel biasanya di Java itu pakainya camel case. Jadi huruf kecil sebagai pemisahnya jangan pakai spasi tapi huruf besar. Oke, lalu klik finish. Sip. Source. Oke, ini adalah main function ya. Untuk pertama kali project, kalau kalian bikin project itu dia langsung dibuat terlebih dahulu dari main functionnya. Kalian ke project lagi, nah di sini, ya. Silakan kalian bikin satu file. Kita di package com company my company ini udah defaultnya. Kalian dari com my company ini klik kanan, pilih new, lalu nah ini pilih JFrame form. Ya, di dalam package-nya kalian klik kanan, pilih new, pilih JFrame form. Oke, setelah itu nama filenya kita buat
Oke, kita samain aja deh. Eh eh, G- GUI tampilan. Nah, ini sebenarnya bebas ya. Ini saya di sini namain GUI tampilan aja. Ya, sebenarnya bebas sih kalau dari kalian. Oke, yang penting kalian paham gitu tentang file dari pertemuan kali ini. Lalu kalian klik finish. Nah, oke, sudah sama tampilannya? Sip. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan ya. Ini adalah area kerja kalian. Lalu di samping sini ada palet controller dan lain-lain. Ya, ada label, button, text field, ada text area, di bawahnya itu ada tabel dan lain-lain. Oke, karena ini adalah pertemuan pembahasan untuk pembuatan gue sederhana, nanti kurang lebih kita akan membuat tampilan seperti ini. Kurang lebih kayak gini. Nanti di sini mungkin ada labelnya, lalu ada text field, dan juga ada button. Jadi untuk alurnya, di sini kita ada beberapa komponen. Yang pertama ada label, ini JLabel. Lalu di sini nanti kita pakai text field, dan di sini pakai button. Oke, sekarang kita coba buat desainnya terlebih dahulu ya. Cara penggunanya itu kalian cukup drag and drop aja dari palet yang ada di sini. Kalian drag and drop ke dalam sini, ke dalam area kerja kalian. Nah ini. Terus apa tadi ya? Text field. Label sudah, text field sudah, dan terakhir button. Oke. Untuk label, kalian untuk merubahnya sebenarnya bisa double klik di dalam labelnya, atau kalian bisa klik kanan pilih edit text. Ya, klik kanan kalian pilih edit text. Terus untuk label di atas ya, kalian silakan tulis nama lengkap kalian dan juga NIM kalian di sini. Ya. Misal ya, ini saya tulis nama lengkap saya. Oke, Susanto, lalu NIM-nya 1234. Nah. Oke, kurang lebih kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus untuk text field, ini kan text field sudah ada defaultnya ya. Kalian kelihatan ya? J text field 1. Nah, ini kita bisa ubah nih text field-nya nih. Kalian klik kanan edit text, lalu hapus. Nah, ini jadi kosong. Oke, terus bagian button, karena desain kita di sini tulisannya tampil. Oke, kalian klik kanan, pilih edit text, untuk J buttonnya tulis tampil. Oke, kayak gini kurang lebih. Saya coba jalanin dulu ya. Cara jalaninnya itu kalian dari filenya nih. File JFrame kalian, lalu klik kanan run file. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Ya. Jadi tampilan yang ada di area kerja di sini, ya, kalau kalian jalankan kurang lebih hasilnya tuh sama seperti ini. Ya. Ini sesuai dengan desain yang kita buat. Oke. Yang lain gimana tampilannya? Kalau ada kendala, kalian langsung tanyakan aja ya. Biar kita di sini nggak ada yang ketinggalan gitu untuk pembahasannya. Ya. Oke. Nah, ini buttonnya sebenarnya udah bisa kalian klik ya. Lalu inputannya udah bisa kalian isi. Namun masih belum terjadi apa-apa kayak gitu ya. Karena kita belum kasih kondisi nih ketika buttonnya itu diklik. Oke. Oke, lanjut. Di bagian JFrame ini terbagi antar 3 tabel, 3 tab. Ya. Di sini ada desain, yang sekarang kita lagi buka ini adalah tab desain, lalu ada tab source, dan juga tab history. Nah, mungkin kita akan lebih banyaknya itu di dalam text design dan juga source. Oke.
Oke, kayaknya ada beberapa yang perlu kita siapin dulu deh. Setelah kita siapkan desainnya, nah, di setiap komponen yang ada di dalam palet desain ini, itu memiliki yang pertama ada namanya teks, yaitu yang bisa kalian lihat langsung di sini ya. Yang kedua itu ada namanya variable name. Kalian sesuaikan juga variable name-nya ya dengan uh, sesuai dengan fungsinya. Misal di sini adalah variable name untuk text field. Text field biar kita sama semua, kita penamaan variable name-nya itu seperti ini. Aduh, kurang kelihatan ya. Oke, penamaan variable name-nya itu kita pakai txt, txt, lalu nama filenya. Misal ini untuk menampung nama kalian, nama kayak gitu. Txt ini nggak pakai spasi ya, kita pakai camel case, huruf kecil semua, spasinya kita ubah jadi huruf besar. Txt n-nya berarti huruf besar jadi nama. Ini untuk text field. Lalu untuk button, ya habis. Oke. Untuk button, untuk button kita pakai btn ya, disingkat aja kita btn. Lalu karena ini untuk button tampil, berarti kita harus pakai huruf besar tampil. Jadi kurang lebih kayak gini nih, saya contohin. Oke. Oke, semoga kelihatan ya. Misal untuk text field name berarti txt name, nama. Lalu button berarti btn tampil. Oke, kurang lebih kayak gini. Ya. Ini untuk text field di sini ya, karena kita mau menampung nama kita. Lalu variable name untuk button kita pakai ini. Oke, cara merubahnya klik kanan, change variable name. Tadi ini namanya txt nama. Yang bawahnya itu jadi change variable name txt button. Sorry. Bukan txt sih. Btn tampil. Nah, kayak gitu. Cara cari tahu sudah kerubah atau belum, di bagian properties di sini sampingnya ada code. Ya, ini harusnya sudah sesuai. Ini untuk txt nama, lalu btn tampil kayak gitu. Ini penting ya, karena ketika kita bikin ketika kita sesuaikan codingnya, kita akan merujuk ke dalam nama-nama variabel yang ada di sini. Oke, sampai di sini masih aman? Sip. Nah, ini harusnya tinggal satu step lagi sih. Ya, di bagian button ini kalian klik kanan, event, action, dan pilih action perform. Ini kegunaannya untuk ketika button ini diklik, kita mau jalanin script seperti apa sih? Nah, disinilah kita kasih actionnya. Oke, ketika kalian pilih buttonnya, klik kanan, action, dan action perform, kita akan langsung dialihkan ke dalam sini. Button tampil, action perform. Ketika diklik buttonnya tersebut, maka blok code yang ada di sinilah yang nantinya akan dijalankan. Oke, kita coba tampung ya hasil dari text field yang tadi. Kita simpan ke dalam string misalnya. String hello sama dengan kita ambil dari sini. Selamat datang. Selamat datang, koma, lalu plus. Nah, untuk ngedapetin value dari text field di sini, kita panggil variable name-nya txt apa tadi? Txt nama, ya betul. Lalu kita pakai fungsi getText. Nah, pakai fungsi getText. Kayak gini. Selamat datang, koma, lalu nanti sesuai dengan yang diinputkan. Oke, terus untuk menampilkan ke dalam tampilan di depan, kita coba pakai J option pen. Kalian tulisnya seperti ini ya, J option pen. Nah,
Kita pakai show message dialog. Nah, ini dia. This terus hello. Nah, ini udah langsung baca sih. Oke, kalian buat seperti ini dulu. Untuk di Java itu huruf besar huruf kecilnya tolong diperhatikan ya, karena itu sangat mempengaruhi. Ya. Oke, silakan kalian buat dulu seperti ini. Oke, sudah? Oke, sambil kalian mengetik, saya coba tes dulu ya. Jalankan aplikasi ini. Klik kanan, run file. Sip, sudah muncul. Lalu saya mau tulis nama saya di sini. Ricky. Tampil. Nah, sudah ada pop-up nih. Selamat datang Ricky. Nah, ini sesuai dengan inputan yang ada di sini. Seperti itu. Siapa lagi? Misal Arif. Tampil. Nah, gitu. Ya, ini udah dinamis inputannya. Sip, berarti udah jalan yang untuk program studi program di pertemuan kali ini. Dari kalian gimana? Ada yang error kah? Aman ya? Oke, pastikan kalian simpan terlebih dahulu, baru kalian jalankan ya. Tandanya belum kesimpan itu biasanya tulisan di sini tuh di bagian namanya itu bold seperti ini. Ini kelihatan nggak ya? Ini kan bold ya. Ini artinya belum kesimpan. Jadi tolong disimpan terlebih dahulu, baru kalian klik kanan, run file. Oke, mana coba saya mau lihat. Oke, sip. Yang lain gimana? Tinggal kontrol aja Pak. Iya, kontrol save. Di save aja. Oke, terus dijalankan. Coba kamu tulis namanya. Ini kalau gini, kamu coba cek di bagian konsol. Konsol. Di output sini kamu coba buka lagi deh. Ini klik, lalu diperbesar. Nice. Oke, ada outputnya enggak? Kalau nggak ada, coba cek di bagian sini. Ini kamu mouse-nya aneh banget. Kenapa seperti ini? Nah, ini Pak. Oke. Desain lalu tampil. Oh, kamu baru bikin ini ya. Tinggal tambahin J-Option pen-nya. Ini karena belum ada J-Option pen-nya, jadi belum muncul ke depan. Sip. Oke, saya lihat tadi beberapa sudah aman ya untuk aplikasinya, sudah running. Jika ada yang mau ditanyakan, kalian boleh langsung tanyakan ya. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Di opsi panel itu cuma buat nampilin teks saja atau gimana Pak? Oh, oke. Di J-Option pen ya. Oke, kita di sini baru pakai satu fungsinya untuk J-Option pen, yaitu untuk show message dialog. Jadi untuk show message dialog memang hanya untuk teks aja. Nah, cuman ada beberapa kegunaan lainnya gitu, seperti J-Option untuk menampilkan inputan, jadi nanti bisa ada inputan di dalamnya. Lalu juga ada confirm dialog. Confirm dialog itu misal kalau kalian bikin function delete ya, karena function delete itu kan sangat krusial ya, menghapus data gitu di dalam database. Nah itu biasanya harus ada konfirmasi terlebih dahulu. Benar nggak mau dihapus data ini gitu. Nah itu baru pakai confirm dialog. Nah kalau kita di sini hanya untuk mau menampilkan, kita pakainya show message dialog. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa tipe lagi sih. Sip. Oke, yang lain ada lagi? Ya. Kalau saya mau ganti ukuran segalanya nih biar pas di layar, itu bagian bagaimana yang harus diubah? Untuk merubah tampilan. Oh, bagian di sini ya? Ya. Oke, tadi kalau kita tes dia hanya segini. Sebenarnya kalian bisa ngerubah ukurannya tuh di sini, di bagian properties
Nah, di sini. Nah, ya preferences ini. Ya, ini silakan kalian coba sesuaikan ukurannya. Kayak gitu. Misal saya ubah ya di sini jadi 600. Biar kelihatan 800 deh. Lalu simpan dan coba saya jalankan ulang. Run file. Mungkin di sini nggak kelihatan ya, kalau sebenarnya dia udah berubah. Tapi ketika di run file, harusnya dia berubah sih. Nah, kayak gini. Nah, ya, kayak gitu. Sip, pertanyaan bagus. Oke, yang lainnya? Ada lagi? Untuk JMJ text view itu bisa dipakai buat input angka juga. Soalnya kan tadi get text ya hasilnya input. Angka. Possible dia untuk inputan angka juga possible. Jadi sebenarnya secara default dia teks ya. Secara default dia tipe datanya string. Kalau kamu mau benar-benar merubah itu jadi angka, kamu bisa bisa convert dari string ke dalam integer. Kurang lebih gitu. Tapi secara default di sini bisa, misalnya saya mau tulis angka, tampil juga dia. Ya, tapi sebenarnya di sini dia tipe datanya itu adalah string. Kayak gitu. Sip, nice. Yang lain ada lagi? Ya, Pak. Boleh? Program gue ini jalannya harus tetap dari method main, tembak sama program lain atau bukan? Betul. Tetap method main itu selalu pasti ada ya. Seperti kalau di HTML itu indeksnya misalnya. Ya. Karena itu adalah pintu masuk awal ketika aplikasi ini dijalankan. Ini kita bisa menjalankan karena kita langsung merunningkan filenya itu dari GUI tampilan.java ini. Klik kanan run file. Tapi sebenarnya untuk aplikasi kan ketika di build dia berubah jadi exe ya. Nah, file exe itu dia akan ngebaca terlebih dahulu namanya main function yang di sini. Ketika di main function di sini barulah kita daftarkan gitu. Mau apa dulu yang mau dimunculin kayak gitu. Tampilan apa yang mau dimunculin. Baru dari sinilah kita bisa explore yang lainnya. Jadi tetap perlu ada namanya main. Kayak gitu. Oke, yang lain kayaknya waktunya juga sudah mepet ya untuk pertemuan kali ini. Saya coba cek dulu untuk slide-nya. Oke, itu barusan kita sudah praktek live coding untuk Java NetBeans. Ya. Saya harap kalian bisa explore tampilan-tampilan yang lainnya, pelet-pelet yang lainnya silahkan kalian coba sendiri gitu di rumah. Lalu, oke, ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya. Saya sedikit ngerangkum aja ya untuk pertemuan kali ini. Kita sudah pakai Swing Library. Swing Library adalah bawaan library dari Java untuk membuat tampilan GUI. Ya, tadi yang seperti yang sudah kalian pakai gitu. Lalu ada komponen-komponen yang kita gunakan di sini. Yang pertama ada JFrame, kedua ada label, ketiga ada apa lagi? Text field, lalu JButton, dan terakhir JOption kegunaannya untuk menambahkan pesan ke dalam layar gitu ya. Lalu ada interaksi user yang ditangani lewat action listener. Salah satu contoh action listener itu ada tadi action perform ya. Ketika diklik, maka dia akan nge-trigger script yang akan kalian jalankan, kurang lebih gitu. Materi ini menjadi fondasi sebelum kalian masuk ke penggunaan library atau komponen yang lainnya gitu di pertemuan-pertemuan kedepannya. Jadi saya harap kalau ada pertanyaan masih ada yang ngeganjel gitu untuk di pertemuan kali ini, silakan kalian coba tanyakan. Lalu di minggu depan kita akan ngebahas lebih lanjut tentang tampilan di GUI ini. Oke, tip kurang lebih seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutin. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.